Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Firman. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengangkat materi tentang blok power 3 dan 5. Materi ini melengkapi dari buku volume 1 kemarin, dimana kemarin kita sudah sedikit membahas tentang blok power 3 dan 5 ini, bahwa ketika 19 volt sudah lolos dari MOSFET switching, maka 19 volt diantaranya nanti akan terdistribusi ke blok power 3 dan 5. Coba kita langsung masuk ke bahasan utama saja. Masih menggunakan project dari sheet E7 dari laptop Acer Aspire One D270. Ini coba kita masuk ke halaman blok power 3 dan 5. Ini ditunjukkan di halaman 30. Kita langsung masuk saja. Oke, kemarin sudah dijelaskan bahwa 19 volt nanti akan masuk ke IC 3 dan 5 ini melalui pin out volt input. Jadi melalui pin out atau kaki IC di sini nomor 16. Ini pin namanya atau volt input namanya. Gitu ya. Sini. Masuk sini. Nah, perlu diketahui bahwa IC ini mengadopsi dua sistem regulasi, di mana di dalam IC ini terdapat rangkaian yang menghasilkan tegangan linier atau analog. Sekaligus juga terdapat nanti modul PWM yang akan menghasilkan sinyal pulsa nanti untuk menggerakkan kedua MOSFET switching, baik nanti di channel 1 maupun channel 2 ya. Karena di sini nanti akan menghasilkan 3 volt always dan 5 volt always. Kemarin juga sudah dibahas pada materi block charger, bagaimana PWM-nya bekerja. Anda bisa memutar kembali apabila Anda lupa ya. Intinya nanti dari PWM akan menghasilkan gelombang kotak untuk menggerakkan MOSFET switching agar kedua MOSFET ini nanti bekerja secara bergantian gitu ya. Nah, yang identik dari kedua, maksud saya yang membedakan dari kedua sistem regulasi ini terletak pada ketersediaan arusnya. Biasanya kalau sistem yang linear ini ketersediaan arusnya ditentukan dari IC ini sendiri. Nanti kalau kita membuka datasheet nanti akan dijelaskan untuk VREC 3 atau VREC 5 ini arusnya maksimal berapa yang disediakan dari IC-nya. Biasanya sekitar 100 mA. Ada yang 70 mA, jadi tergantung dari seri IC yang digunakan. Sementara untuk PWM nanti dari MOSFET switching ini nanti akan menghasilkan arus yang besar. Ini bisa mencapai 4 ampere. Ya, bisa mencapai 4 ampere. Ini untuk jalur 3 always. Kalau untuk yang jalur 5 always ini bisa mencapai 8 ampere. Ya. Karena untuk jalur 5 always ini nanti kan modul PWM-nya kan berbeda nanti dibandingkan dengan modul PWM yang digunakan untuk pembangkit
sinyal untuk jalur 3 voltnya untuk menggerakkan SMPS di jalur 3 volt. Jadi frekuensi penggeraknya berbeda, makanya ketersediaan arus yang dihasilkan pun juga berbeda. Ya. Nah, coba biar kita bisa lebih memahami nanti parameter apa saja yang bisa kita lakukan, yang bisa kita jadikan titik ukur apabila nanti menganalisa blok power 3 dan 5. Kita coba belajar dari datasheet IC-nya saja. Ini kebetulan untuk seri D270 ini menggunakan IC powernya dari Rigtech, yaitu serinya RT8223M. Coba kita cari datasheetnya. Ini kebetulan kalau nggak salah saya ada untuk untuk koleksi datasheetnya. IC Virek 35 serinya RT8223M, RT8223. Nah, ini karena untuk seri RT8223 ini nanti ada yang L, ada yang M, gitu ya. Di sini kalau kita lihat dari marking informasinya, ini yang L ini nanti ada dua variasi, ada dua macam. Ini yang RT8223L ini ada yang LG Highway, ada yang LZ Highway. Jadi nanti kalau untuk yang LG Highway ini nanti di badan IC-nya ada yang dituliskan kodenya EP sama dengan YM, gitu ya. EP ini adalah untuk kode produknya, terus YM DNN ini adalah kode tanggalnya, gitu ya. Ini dijelaskan di sini. Untuk yang seri LZ Highway ini nanti di badan IC-nya dituliskan EPYM juga, namun tidak ada kode sama dengannya. Jadi ini juga menunjukkan kalau EP ini kode produk, kalau YM DNN-nya ini adalah kode untuk tanggal. Gitu ya. Terus untuk yang tadi kan yang seri L, sekarang yang seri M. Yang M ini juga ada dua, ini MG Highway sama MZ Highway. Gitu ya. Sebentar. Untuk yang MG Highway ini nanti di badan IC-nya ditulis nanti EHI sama dengan YM. Ini keterangannya sama seperti yang di sini tadi. EHI untuk kode produk, YM DNN untuk kode tanggal. Kalau yang MZ Highway ini ditulis EHI YM juga namun tanpa sama dengan. Nanti sama untuk EHI-nya juga kode produk, YMDNN-nya untuk kode tanggal. Gitu ya. Nanti ada dua macam itu nanti yang kita jumpai di lapangan untuk seri RT, untuk IC RT8223. Ini ada seri L, ada seri M. Terus fitur-fitur yang dimiliki dari IC ini apa? Jadi kita bisa mengetahuinya dari informasi yang sudah diberikan di sini. Jadi IC ini memiliki efisiensi yang tinggi. Nanti digunakan untuk mengontrol power supply utama, gitu ya. Ini digunakan untuk notebook maupun komputer. Untuk fitur dasarnya di sini ditunjukkan bahwa IC ini memiliki kontrol on time PWM yang konstan. Ya, dijelaskan. Jadi nanti menghubungkan resistor nanti untuk
untuk respon untuk sistem loadnya nanti 100 nanosecond. Kemudian untuk input tegangannya ini sangat lebar, antara 6 volt sampai 25 volt. Jadi nanti tegangan yang ada di antara 6 volt sampai 25 volt ini sudah dianggap bisa mengaktifkan IC, gitu ya. Terus memiliki dual output yang adjustable antara dari 2 volt sampai 5,5 volt. Ini untuk untuk tegangan yang dihasilkan nanti dari SMPS-nya. Jadi adjustable, nanti bisa diatur dari 2 volt sampai dengan 5,5 volt. Juga menghasilkan untuk output tegangan linear, di sini LDO namanya. Nanti tegangannya tetap, nanti menghasilkan 3,3 volt dan 5 volt. Untuk ketersediaan arusnya, untuk yang linear ini 100 mA, gitu ya. Jadi dari fitur-fitur ini Anda nanti bisa pelajari, nanti Anda kembangkan bagaimana nanti IC ini akan mengatur. Misalkan ini akan mengatur untuk output SMPS ini. Di sini kan dijelaskan adjustable, nanti bagaimana caranya nanti Anda bisa cari tahu nanti sistem operasinya bagaimana, gitu loh ya. Jadi nanti bisa dipelajari. Memiliki tegangan referensi 2 volt. Ini untuk eksternal loadnya, gitu ya. Terus untuk frekuensinya nanti bisa dipilih menggunakan pengaturan tonsel, gitu ya. Sensor arusnya 4700 ppm per derajat Celcius. Ya. Terus nanti untuk kombinasi batas arusnya nanti bisa diprogram menggunakan control enable. Jadi nanti ada enable yang bisa digunakan untuk mengontrol kombinasi batas arusnya. Terus untuk mode operasinya ini bisa menggunakan PWM, bisa menggunakan DEM maupun ultrasonic, gitu ya. Nanti coba Anda pelajari sendiri dari fitur-fitur yang ada. Nih termasuk di dalamnya ada sirkuit untuk thermal shutdown-nya, gitu ya. Jadi dari sini nanti Anda kembangkan bagaimana fitur-fitur yang disediakan ini bekerja. Ini coba kita masuk ke datasheet-nya ya, karena biar nanti kita bisa paham cara kerjanya bagaimana. Ini layoutnya, kemarin sudah dijelaskan di IC charger. Prinsipnya sama, bahwa layout ini adalah rekomendasi yang diberikan dari pihak vendor apabila nanti diimplementasikan ke dalam sirkuit, ke dalam PCB. Biasanya dari pihak produsen motherboardnya nanti ada custom untuk kebutuhan proteksi. Jadi tapi ya tidak jauh-jauh nanti dari layout yang sudah diberikan ini. Maaf tadi tenggorokan saya agak sakit, makanya kurang nyaman kalau dipakai ini. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk tabel-tabel fungsi pinout yang ada di IC-nya. Jadi nanti kalau misalkan Anda bingung pinout yang ada di sini nanti fungsinya untuk apa, nanti Anda bisa baca sendiri, Anda bisa pelajari nanti dari tabel-tabel fungsi untuk pin yang ada ini. Misalkan entrip ini digunakan untuk apa. Jadi kalau di sini dijelaskan digunakan untuk mengatur batas arus, enable untuk channel 1, untuk modul 1, gitu ya. Tonsel ini untuk
memilih frekuensi untuk input frekuensinya. Gitu ya. Coba kita masuk ke ini saja ya, ke logiknya saja. Jadi ketika 19 voltnya ini masuk ke IC, maksudnya ketika 19 voltnya ini terdistribusi ke IC, masuk ke VIN ini, maka di sini dijelaskan 19 volt ini akan mengaktifkan rangkaian linear penghasil Virek 5 dan Virek 3 gitu ya. Kemudian juga akan mengaktifkan rangkaian penghasil tegangan referensi. Nantinya dari ketiga tegangan ini akan keluar setelah mendapat perintah enable, EN ini gitu ya. Jadi nanti ketika EN ini ada tegangan, ketika EN ini ada tegangan, ini kan diambil dari VIN, dilewatkan resistor divider, nanti hasilnya akan menjadi pemicu untuk agar tegangan linearnya keluar. Untuk Virek 3 ya, ini Virek 5, terus kemudian tegangan referensi gitu ya. Jadi seperti itu, nanti setelah enable-nya datang, nanti linear-linear ini akan keluar. Makanya apabila nanti Anda menjumpai kondisi IC 19 voltnya masuk, kemudian tegangan enable-nya juga sudah ada, tapi kok linearnya nggak keluar, berarti ya IC-nya rusak gitu ya. Referensi ini penting karena digunakan nanti untuk kompensasi internal, untuk proses load-nya nanti di dalam ya, di dalam IC tentunya gitu. Nanti 19 volt yang lain ini juga digunakan untuk membangkitkan modul PWM. Karena di sini kan kok dua, Pak? Iya, karena di sini nantinya untuk yang channel 1 ini akan digunakan untuk menghasilkan SMP/S, menghasilkan nanti sinyal kotak untuk menggerakkan MOSFET switching di jalur apa ini ya, kalau yang SMP/S 1 ini 5 volt, kalau yang SMP/S 2 ini jalur 3 volt gitu ya, karena memiliki dua output SMP/S, makanya di sini ada dua modul PWM-nya gitu ya. Bisa diterima ya. Nanti 19 volt yang lain nanti juga akan mengaktifkan rangkaian thermal shutdown. Namun rangkaian ini nanti akan aktif ketika mendapat perintah, ketika nanti ada sinyal yang dikirim dari power on sequence ini. Jadi ini digunakan untuk mendeteksi apakah ada kesalahan gitu ya. Apabila nanti terjadi kesalahan ya tentu saja nanti dari rangkaian ini akan mengirim perintah untuk mengaktifkan thermal shutdown supaya IC berhenti bekerja. Ini kalau kita lihat enable-nya, sinyal untuk sistem shutdown-nya nanti kan dikirim dari enable. Ini kalau kita lihat di sini di skema. Ini kondisinya kan pin enable ini kan digunakan tadi untuk mengaktifkan output LDO ya. Namun di sini juga terhubung nanti digunakan untuk untuk sinyal shutdown. Kemarin sudah dijelaskan di sistem proteksi ya. Apabila nanti sinyal shutdown ini keluar, maka yang terjadi di sini tegangan yang masuk ini pasti lebih besar dari tegangan yang seharusnya ini. Ini kan Anda bisa mencari tahu nanti tegangannya di sini keluarnya berapa dari resistor divider. Otomatis nanti apabila sistem shutdown-nya ini datang, otomatis tegangannya masuk ke sini pasti lebih besar. Sementara di sini di dalam rangkaiannya
di sini ada rangkaian deteksinya. Apabila nanti dideteksi kok ini arus yang masuk besar, ya tentu saja nanti akan menganggap bahwa terjadi masalah untuk power ininya, untuk apa namanya, untuk penggunaan arus linier 5 voltnya, karena kan kemarin udah dijelaskan di sistem proteksi bahwa penggunaan untuk tegangan liniernya untuk yang 5 volt itu yang diproteksi. Apabila terjadi overcurrent, ya tentu saja nanti sistem shutdown itu nanti akan aktif. Makanya di sini apabila nanti dideteksi kok arusnya ini yang datang besar, ya tentu saja IC akan mendeteksi ada masalah dengan penggunaan arus dari 5 volt liniernya, sehingga thermal shutdown-nya diaktifkan. Kalau thermal shutdown aktif, yang terjadi otomatis nanti PWM ini akan berhenti bekerja dan IC pun nanti tidak akan menghasilkan tegangan SMPS, gitu ya. Itu gambarannya seperti itu. Terus di dalam IC ini disertakan untuk switcher 5 volt. Untuk ini switcher untuk 5 volt dan 3 volt. Ini direferensi menggunakan liniernya. Jadi kalau kita lihat dari skemanya, Vout ini kan diambil dari output SMPS. Ini kalau yang Vout 1 ini mengambil dari output SMPS di jalurnya 5 volt. Kalau yang Vout 2 ini mengambil dari output SMPS di jalur 3 volt. Nah, dari output yang diambil ini dibandingkan dengan tegangan liniernya. Kalau yang Vout 1 ini dibandingkan dengan 5 volt dari linier. Kalau yang ini yang Vout 2 ini dibandingkan dengan switcher dari 3 volt liniernya. Sehingga apabila nanti Vout ini mendeteksi tegangannya lebih tinggi, lebih rendah dari yang disarankan, maka nanti Vrec 5 ini akan dimatikan. Begitu juga untuk Vrec 3. Ini digunakan untuk penghematan penggunaan arus dari output SMPS-nya. Gitu ya. Bisa dipahami ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini sebenarnya sensor untuk mendeteksi kondisi arus yang terjadi pada output SMPS, gitu ya. Kemudian nanti 5 volt liniernya nanti digunakan juga untuk ini, untuk mengaktifkan rangkaian penguatan ini untuk low gate-nya. Ini juga sama. Nah, Vrec 5 ini biasanya terhubung dengan boot. Kemarin di IC charger juga sudah dijelaskan ya. Ini terhubung dengan boot supaya rangkaian penguat ini keluar. Karena nanti rangkaian ini digunakan untuk menguatkan sinyal yang dihasilkan dari PWM. Kan ini masih kecil sinyalnya, makanya dikuatkan dengan rangkaian penguat ini. Gitu ya. Kemudian di sini dipasang N-trip. Dipasang N-trip untuk mensensor arus. Ini untuk ini ya, external load ya. Ini jadi berhubungan dengan PWM. Jadi arus yang sedang digunakan ini dipantau oleh N-trip ini. Ini kalau kita lihat di skema, N-trip ini dihubungkan dengan resistor, gitu ya.
Di sini sudah ada ketentuan untuk N-trip. Biasanya N-trip itu nilainya di bawah 1 volt, biasanya 0,8 biasanya. Coba kalau kita lihat di sini N-tripnya berapa ya ini ya. Coba kita lihat N-tripnya. Bentar, kita coba cari. N-trip. N-tripnya. Nah, ini N-tripnya ini berkisar antara 0,515 volt sampai 3 volt. Gitu ya. Dimana nanti sumber arusnya nanti mendapatkan dari internal 10 mikroampere. Gitu ya. Apabila nanti N-trip ini dia melebihi dari 4,5 volt, maka nanti channel 1 akan dimatikan. Nah, ini juga berlaku nanti untuk N-trip 2. Makanya di sini dia nanti dikontrol untuk penggunaan arusnya menggunakan Virek 5 ini. Sudah ditentukan apabila nanti terjadi masalah pada pin N-trip, ya tentu saja nanti apabila tegangan ini melebihi dari 4,5 volt tadi, otomatis nanti PWM di channel ini dimatikan. Ya. Ini juga dari 5 Virek 5, arusnya 10 mikroampere. Ya. Coba kita lihat di sini di dalam skema. Nah, ini N-tripnya dihubungkan dengan resistor. Apabila resistor ini melar, ya tentu saja nanti mempengaruhi dari kompensasi arus yang disediakan dari internal load ini tentunya. Makanya apabila tegangannya melebihi 4,5 tadi yang sudah ditentukan di datasheet, maka nanti PWM di channel 1 ini akan dimatikan. Ya ini kan tergantung N-trip yang mana. Kalau N-trip 2 ya berarti untuk yang channel 2, PWM di channel 2 dimatikan gitu ya. Makanya pastikan nanti kalau mau ngecek ya untuk resistor yang terpasang untuk sensor arus seperti ini tidak sampai melar. Gitu ya. Itu ya. Jadi nanti yang perlu Anda cek apabila nanti mendapati kasus-kasus 3 volt 5 volt nggak keluar, ya pastikan dulu nanti volt inputnya ini masuk 19 volt. Kemudian enable LDO nya karena kan mengadopsi untuk sistem linear juga untuk tegangannya. Jadi pastikan enable LDO ini ada tegangan yang masuk sehingga Virek 3 dan Virek 5 nya keluar. Kalau nanti sinyal enable-nya ada, kemudian linearnya nggak keluar, berarti IC-nya rusak, nanti diganti saja. Ya. Caranya gitu. Terus nanti dipastikan juga untuk skip cell. Nanti kan skip cell, tone cell ini kan keperluan untuk BWM-nya. Jadi seharusnya nanti apabila ini kondisi ideal ya. Jadi apabila nanti tegangan linearnya sudah keluar, seharusnya nanti PWM ini juga sudah siap nanti. Parameter-parameter yang ada di sini juga sudah siap. Tinggal nanti menunggu komando dari enable PWM-nya. Ini dihasilkan dari ini. ENC, enable. Ya. Kalau kita lihat di dalam skema, ENC ini dihasilkan dari ini EN juga enable. Coba kita lihat ya. Enable 22. Oh, ini dihasilkan dari ini mengambil dari Virek 3. Kalau ini 822EN. Nah, ini Anda perhatikan di sini. 822EN. Ini mengambil pemicunya dari Virek 3. Setelah melewati sistem pembagi, maka nanti akan hadir tegangan di sini sesuai yang dibutuhkan tentunya, gitu ya.
ini kan konteksnya untuk enable PWM-nya kan mengambil dari VREC 3. Namun jangan disamaratakan karena nanti biasanya beda. Beda skema nanti juga beda-beda. Terkadang ada untuk untuk pemicu PWM ini kadang mengambil dikirim dari EC, ada namanya kadang EC on, kadang always on, makanya macam-macam. Ini kan hanya saja yang saya berikan contoh ini mengambil dari VREC 3 gitu ya. Namun terkadang juga ada yang berupa rangkaian sendiri, makanya nanti dilihat. Misalkan nanti Pak ini VREC linearnya sudah keluar semua Pak, tapi kok SMPS-nya nggak bekerja Pak ya. Ya nanti pastikan sinyal enable untuk SMPS-nya untuk PWM-nya sudah ada. Nanti seharusnya apabila PWM-nya sudah bekerja, ya kita bisa berasumsi seharusnya ini sudah menghasilkan sinyal untuk menggerakkan switching, kan gitu. Nanti yang perlu dipastikan juga selain enable untuk PWM, nanti juga diperhatikan skip cell ini juga nantinya diukur, ya ada tegangan harusnya ini, karena di sini digunakan kalau untuk skip cell dan tone cell-nya, coba kita lihat di sini digunakan untuk apa ini. Skip cell. Nah ini tadi yang entrip ya. Entrip nanti tegangannya antara 0,9 volt. Supaya nanti nanti arus yang ada itu nanti bisa konstan antara 10 mikroampere. Makanya kalau entripnya melar, kalau nilainya ini tinggi, ya mempengaruhi nanti tentunya untuk PWM-nya gitu ya. Skip cell. Sebentar saya cari dulu. Mana ya? Bentar, saya cari dulu. Nah, ini tonselnya ini digunakan untuk seleksi frekuensi. Jadi input frekuensi yang mau digunakan ini yang mana gitu. Jadi nanti bisa dipilih. Apabila mau menggunakan yang 400 kHz sampai 500 kHz, ya nanti menghubungkan VREC 5 atau VREC 3. Ya, maksudnya seperti itu. Makanya nanti harus dicek, ini harusnya ada tegangan. Harusnya di tonsel ini juga ada tegangan. Gitu ya. Untuk skip cell-nya, nah skip cell-nya ini digunakan untuk mode operasinya. Mau memilih yang mana untuk input mode operasinya, apakah mau menggunakan ultrasonic, PWM atau DEM. Kalau di sini kita lihat dia menggunakan apa ini, skip cell-nya. Nah, skip cell-nya dihubungkan dengan referensi, dengan tegangan referensi, ya toh. Nah, melalui resistor divider. Jadi kalau skip cell-nya menggunakan referensi, maka dia mengambil mode operasinya PWM, gitu ya. Jadi seperti itu nanti yang perlu dicek. Skip cell, tone cell juga harus dicek nanti, setidaknya nanti ada tegangan yang hadir di situ. Karena di lapangan nanti macam-macam Pak. Kadang itu linearnya sudah keluar semua, skip cell, tone cell-nya sudah keluar semua. Kemudian enable untuk always-nya keluar, tapi 3 volt 5 voltnya juga tetap nggak keluar. Terkadang ada masalah untuk entrip, kadang resistor untuk sensor arus ini melar. Makanya nanti perlu dicek ya, seperti itu. Nanti acuannya nilai resistansi yang ada di entrip ini yang sesuai yang ditulis di sini. Kalau di sini dia bilang 97,6 kilo, ya setidaknya nilainya segitu. Itu ya. Makanya nanti ada perlu punya alat khusus, misalkan seperti ini.
kemarin sudah saya tunjukkan yang seperti ini. ESR tester ini kan juga bisa digunakan untuk mengetahui nilai resistansi dari nilai hambatan dari resistor. Jadi kita nanti bisa memastikan apakah untuk resistor yang terpasang di sini melar apa tidak, gitu ya. Itu penting, itu sering terjadi, kadang bikin pusing kalau yang seperti itu. Terkadang entripnya normal, namun PWM-nya tidak keluar, ternyata dari tonselnya nggak ada tegangan. Jadi tidak ada frekuensi inputnya, sehingga PWM-nya tetap tidak bekerja, gitu ya. Macam-macam ya, nanti Anda tinggal tinggal sesuaikan nanti dengan kondisi di lapangan. Pokoknya intinya apabila semua parameter-parameter yang ada ini sudah terpenuhi, seharusnya nanti dari 3 volt dan 5 volt ya tentu saja nanti harusnya akan keluar nanti untuk ininya, untuk tegangannya. Nanti dipastikan juga bahwa MOSFET switchingnya ini juga bekerja ya. Kemarin kalau misalkan tidak keluarnya output dari SMPS karena short, sudah ada pembahasan short, Anda bisa pahami untuk videonya, gitu ya. Terkadang nanti ada masalah output dari SMPS-nya drop-dropan. Biasanya ada masalah untuk kapasitor powernya di sini. Jadi outputnya ini kan setelah keluar, ini nanti kan setelah melewati lilitan nanti kan disimpan di kapasitor power ini, di sini. Di kapasitor power di sini. Nah, ini kapasitor SMD. Nah, kadang kalau kapasitor ini melar ya tentu saja tegangannya drop-dropan, tidak stabil. Kadang kalau diberi beban lebih dia akan loyo, akan ngedrop. Namun apabila sudah dipastikan di sini, loh Pak, ini kapasitornya normal Pak, nggak melar Pak, tapi kok masih drop-dropan ya, nanti Anda lihat pemicunya dari mana, pemicu PWM-nya. Nah, ini karena mempengaruhi Pak, untuk enable PWM-nya. Yang sering terjadi drop-dropan itu yang enable PWM-nya dikirim dari EC. Terkadang seringkali dari EC-nya drop-dropan, makanya kadang sering hilang, kadang SMPS-nya kadang bekerja, kadang tidak. Jadi kan nanti kan indikatornya kita bisa ngecek tegangan, kadang-kadang dicek tegangannya ada, kadang-kadang tidak, kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Makanya nanti Anda lihat konteks dari skemanya, ini enable untuk PWM-nya dikirim dari mana. Biasanya kalau dikirim dari EC, seringkali nanti ada masalah di EC-nya, entah EC-nya short. Makanya intinya biasanya kalau tegangannya nggak stabil, yang sering hilang-hilang, itu seringkali ada masalah untuk pemicunya, gitu aja intinya. Nanti makanya Anda cek, entah nanti pemicu yang dari rangkaian sendiri ataukah nanti pemicu yang dari internal, seperti ini kan Virek 5. Bisa jadi nanti memang dari rangkaian ininya, dari rangkaian linear 3 voltnya ini memang ada masalah. Makanya kalau memang nanti konteksnya pemicunya dari internal, dari dalam IC-nya sendiri seperti Virek 3 ya, terpaksa nanti IC-nya diganti. Namun nanti apabila enable-nya nanti kita ketahui dari luar IC 3 dan 5, misalkan dari EC ya, nanti coba EC kita flash dulu. Soalnya EC itu kan dia ada ROM-nya, jadi ada BIOS-nya di dalamnya. Jadi bisa diisi dengan perintah berupa register-register atau disebut dengan firmware. Makanya apabila nanti terjadi kerusakan di firmware, entah korup atau ada kesalahan register, tentu sangat mempengaruhi nanti untuk rangkaian-rangkaian yang dikontrolnya. Apabila dia mengontrol charging, apabila nanti register chargingnya bermasalah ya tentu saja nanti berpengaruh. Entah dia nggak bisa charging, ya toh. Entah dia mungkin untuk pemicu
untuk switching di kan enable itu, karena selain untuk charging kan juga mengontrol enable semua jalur power itu, semua sirkuit power. Makanya nanti apabila firmware-nya korup, ya bermacam-macam. Ya. Makanya EC itu kalau dia nggak panas, dia nggak short, terkadang untuk sinyal tertentu nggak keluar itu belum tentu rusak. Kadang firmware-nya yang memang korup, memang rusak. Makanya itu perlu kalau Anda punya alatnya nanti di flash EC-nya. Itu cara paling aman sebelum kita mengeksekusi mengganti EC-nya, gitu ya. Sekarang kan ada alat-alat yang bisa digunakan untuk flashing EC tanpa melepas ininya, melepas IC, gitu ya. Seperti RT ini, seperti RT809F seperti ini. Ini kan bisa digunakan nanti untuk seri KB92. Namun untuk seri-seri yang lain ya, misalkan ITE, ya nanti ada tambahan alatnya yang bisa digunakan, itu ya. Makanya Anda nanti perlu punya alat-alat seperti itu ya. Jadi nanti kasus-kasusnya nanti untuk masalah 3 volt 5 volt ini kan banyak, nanti Anda sesuaikan. Kurang lebih nanti bahan analisa yang sementara yang bisa Anda lakukan yang tadi sudah kita jelaskan, parameter-parameternya nanti Anda cek. Tentunya nanti sambil Anda kembangkan, karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa datasheet ini apabila dipelajari ini sangat luas sekali ya. Tentunya nanti semakin nanti Anda matang dalam menguasai informasi yang ada di dalam IC, nanti akan mempermudah Anda dalam mendeteksi kondisi-kondisi yang terjadi di IC ini sendiri apabila terjadi kesalahan, gitu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk bahasan blok power 3 dan 5. Semoga bisa menjadi bahan analisa nanti untuk menghadapi kasus-kasus yang ada nanti terkait blok power 3 dan 5. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena saya juga banyak keterbatasan. Namun semoga dari sedikit informasi yang bisa saya sampaikan melalui tutorial ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.